Milik Saramita? Tidak ada, Pak Amr. Tanya Reta yang juga ditinggal Pak Tio keluar kota. Reta sedang mengirim data ke Mita. Sekalian dia ingin cerita masalah percintaannya dengan Mita. Tidak ada. Lagi ke Bandung. Dari pagi sudah berangkat tetapi sore sudah pulang. Kenapa? Tanya Mita saat Reta duduk di hadapannya dan menyilangkan kakinya dengan santai. Belum bicara saja dia sudah tertawa. Mita tidak mengerti dengan temannya yang satu ini. Tidak seperti Zara yang pendiam. Semalam aku tidur di apartemen Pak Tio. Ucap Reta berbisik pelan dengan Mita. Tidak cukup main sekali, gila ya. Ucap Mita menggeleng. Ya ampun, tidak mengerti lagi Mita dengan Reta. Di kontrakan aku juga sendiri, aku lagi bosan Mita. Diajak begitu, aku maulah. Ucap Reta. Namanya juga sekretaris, bukan hanya membantu pekerjaan bos di kantor tapi di luar juga pikir Reta. Dia sudah ada istri, kan? Tanya Mita berbisik dan mendekati Reta. Sudah, tapi tidak tinggal bersama dengannya. Ini dia pulang ke tempat istrinya. Ucap Reta dengan tawanya. Ya ampun, nanti kalau istrinya tahu, bagaimana? Cari yang single saja. Banyak kok lelaki di luar sana yang belum punya istri. Ucap Mita kesal. Tidak tahu kalau hubungan seperti itu, Mita tidak terlalu suka. Kalau memang sama-sama jomblo, itu urusan mereka pikir Mita. Ya, aku kan, sekretarisnya. Jawab Reta tertawa. Udahlah Mita, tidak serius. Pakai pengaman, tenang saja. Makanya kalau yang begitu, kalau tidak mau hamil, pakai pengaman. Ucap Reta dengan santai. Mita menyunggingkan senyumnya. Ya sudah, terus kamu mau cerita apa? Tanya Mita tersenyum dan mulai mendengarkan cerita Reta. Semalam itu benar-benar panas. Aku tidak mengerti lagi tapi aku suka. Ucap Reta mengenang malamnya dengan Pak Tio. Tidak jelas maksudnya, aku tidak mengerti. Ucap Mita mengibaskan tangannya. Cerita seperti ini pasti membuat Mita menginginkannya. Makanya Mita malas sekali cerita seperti ini di kantor. Dia kuat sekali, Saramita. Pak Tio itu gagah tahu tidak? Mita menggeleng, tidak tahu. Karena setahu Mita saat ini yang gagah itu Ronald karena dia sudah sering dengan Ronald. Sudah pulang sana, aku mau makan siang sama kekasihku. Ucap Mita mengusir Reta. Masalahnya Mita sekarang jeti menjepit kakinya. Dia tidak tahan ingin bertemu dengan Ronald. Ya Tuhan, bisa-bisanya dia basah karena mengenang semalam. Bagaimana ini? Katanya sama aku, tidak jeti. Reta mengerucutkan bibirnya. Padahal Reta ingin sekali makan dengan Mita tetapi Mita selalu sibuk dengan Amr, kadang si jemput kekasih. Kasihan sekali dia yang jomblo. Tidak jadi. Ini dia udah kirim pesan, katanya tunggu aku di bawah, sudah ya. Mita dengan cepat membereskan pekerjaannya. Karena tidak ada Amr di kantor, Mita bebas pergi ke kantor Ronald. Mita berbohong pada Reta, Ronald tidak menjemputnya tetapi Mita yang ke kantor Ronald. Seperti yang diinginkan Ronald. Mita mengganti pakaian kantornya dulu. Membuat dirinya cantik di depan Ronald dan naik taksi ke kantor suaminya. Pole, Pak Ronald ada? Tanya Mita dengan lembut dan hari ini sungguh mempesona. Memang cuma Mita yang tidak boleh seksi di mata Ronald. Pole saja pakai baju seksi tidak menjadi masalah untuk Ronald. Kenapa memangnya dengan Mita? Rasanya masih wajar. Reta bahkan lebih pendek lagi. Ada Mita, sudah ditunggu dari tadi. Ucap Pole tersenyum manis. Pole tahu pasti Ronald ingin bercinta dengan Mita. Masalahnya tidak pernah Ronald menutup tirai ruangannya. Siang ini dia tutup. Terima kasih, ya. Mita masuk dan melihat Ronald yang duduk dan fokus dengan layar laptop di depannya. Halo, sayang. Sapa Mita sambil menunjukkan makanan yang dia bawa pada Ronald. Honey. Aku sudah menunggumu dari tadi. Ucap Ronald berdiri dan memeluk Mita sambil mencium bibirnya dengan sangat lembut. Ronald mengunci pintu ruangannya dan dengan cepat mengajak Mita duduk di sofa. Mita meletakkan makanannya dan melihat wajah Ronald dengan tawa. Aku hanya mengajakmu makan siang bersama. Ucap Mita mencium hidung Ronald. Jangan punya pikiran untuk mengajakku bercinta. Lanjut Mita yang paham sekali otak Ronald. Suaminya ini benar-benar tidak ada batas bercinta.
Pagi, siang, sore dan malam. Mita dihajarnya. Kesalahan Mita karena dia terlalu seksi bagi Ronald. Padahal Mita hanya jual mahal, dia juga sudah kebanjiran gara-gara cerita retas sebelum pergi. Tidak enak kalau terus terang minta jatah. Sebagai wanita, Mita punya harga diri untuk mengatakannya, apalagi hanya istri kontrak. Tapi pikiranku memang mengarah ke sana. Ucap Ronald membawa Mita untuk duduk di pangkuannya. Ronald melepas blazer Mita dan mulai tangannya nakal menjalar kemana-mana. Bibirnya memburu bibir random istrinya. Gila. Pikiran Ronald memang hanya ingin seperti itu dengan Mita saja. Tidak ada wanita yang dia kehendaki untuk memanjakan miliknya. Kok hidup? Tanya Mita saat merasakan burung itu kesakitan gara-gara Mita di atasnya. Ada nyawanya, Hani. Makanya dia hidup. Kamu tindih dia. Dia jelas sakit. Obati yuk. Kelakuan Ronald tapi memang Mita mau. Mita saja sedari tadi menahan jantungnya yang berdebar karena menahan hasrat bercintanya dengan Ronald. Kutuklah dia karena hanya bisa melampiaskan dengan Ronald. Ya, Ronald bukan kekasihnya. Mereka halal dan yang mereka lakukan jelas ibadah. Setelah makan saja, ucap Ronald mengelus wajah Mita dan Mita pun mengangguk. Tidak lama, Mita mengambil makanan itu dan menyuapi Ronald. Begitu juga Ronald. Ronald yang paling tidak tahu diri. Kalau makanan Mita belepotan ke bibir pasti dia usap dengan bibirnya dan setelah itu tertawa. Ronald, apa kamu senang aku datang ke kantormu? Tanya Mita mengedarkan pandangannya dan tidak ada lagi foto Nessa. Malah ada foto dia di meja Ronald. Sangat. Amar itu tidak perlu kembali lagi. Ucap Ronald dengan sinis. Tidak tahu kenapa Ronald benci sekali dengan Amar. Padahal Amar tidak pernah melukai Ronald atau membahas Ronald sekalipun, lebih tidak peduli Mita punya suami yang namanya Ronald. Mita saja yang terus membahas Ronald kalau pergi dengannya. Kenapa ada foto pernikahan kita? Tanya Mita dan Ronald mendekati wajah istrinya. Karena kamu istriku, kenapa lagi? Jawab Ronald dan Mita tersenyum lembut. Tidak lama ada yang mengetuk pintu ruangan Ronald. Siapa? Pole. Tanya Mita dan Ronald menggeleng. Tidak mungkin Pola. Ronald sudah katakan kalau dia akan bercinta dengan Mita. Pola pasti menjaga ruangannya dari gangguan. Mungkin Nessa. Ucap Ronald. Tidak perlu dibuka. Jawab Mita menarik tangan Ronald agar tidak membuka pintu ruangannya. Mita bahkan sengaja melingkarkan tangannya di leher Ronald dan mencium bibir Ronald dengan begitu sensual agar Ronald lupa dengan wanita gila itu. Enak saja mau memujuk Ronald menceraikannya. Kalau mau cerai itu bukan karena Nessa. Mau aku atau mau dia? Tanya Mita sambil mengusap burung yang nakal sedari tadi. Lama sekali Ronald menjawab. Mita jadi kesal. Ya sudah, aku pulang. Kamu mau dia? Oke. Mita mengambil tasnya dan Ronald langsung menarik Mita kembali lalu membawa Mita duduk di kursinya. Aku mau kamu. Ucap Ronald berjongkok dan mulai nakal membuka bawahan Mita. Seperti inilah yang Ronald mau, lebih cepat membukanya. Ronald biarkan saja Nessa terus memanggilnya karena ada panggilan yang lebih darurat daripada yang Nessa lakukan saat ini. Sayang, pelan. Rakus sekali Ronald sampai membuat Mita pusing sekaligus menikmatinya. Mita tersenyum saat melihat Ronald sibuk di bawah sedangkan Nessa tidak berhenti mengetuk pintu ruangan mantan kekasihnya. Ya, Ronald sekarang milik Saramita. Suka atau tidak suka, lelaki yang sedang memuja tubuhnya ini adalah suaminya.